Baik Dun Sana Pandangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia di frekuensi FM 92,4 MHz. Hingga saat ini pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita tentunya sudah bersama dalam acara Kearifan Lokal Minangkabau yang pagi ini akan melanjutkan perbincangan kita tentang kearifan adat Minangkabau dalam keindonesiaan ya. Ya, dan ini sesuai sekali dengan topik ya atau tema peringatan Hari Radio kemarin yaitu inspirasi keindonesiaan. Ya. Baik, Dun Sana Pandanga. Pagi ini kita bersama kembali dengan Mama Tuanku Mangkudun ya, Dr. Saiful Tuanku Mangkudun. Dan alhamdulillah beliau sudah tersambung di link Zoom Perempat di Padang untuk membahas atau melanjutkan perbincangan kita dalam topik kearifan adat Minangkabau dalam keindonesiaan bagian kedua gitu ya. Baik, kami sapa dulu kebersamaan kita dengan Mbak Tuan Komangkudun di link Zoom Perempat di Padang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana audionya Bang Adit? Bagus, Mak, bagus. Alhamdulillah. Ini untuk sementara waktu kita terpaksa LDR saja ini kata orang. Nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Jadi apa ya, memanfaatkan teknologi, Mbak ya, demi sebuah misi dalam penguatan kebudayaan Minangkabau. Gitu, Mbak ya. Baik. Tuanku, pagi ini kita akan coba lanjutkan perbincangan kita karena kemarin pun sepertinya masih ada yang belum tuntas minggu kemarin ya Mak ya, tentang 4 tingkatan adat itu, adat semana adat, adat istiadat, adat yang diadatkan, adat istiadat dan adat yang teradat gitu Mak ya. Baik. Nah, kalau begitu Mak, barangkali kita awali dengan review sedikit Mak ya tentang apa yang sudah kita bicarakan minggu kemarin. Silakan Mak Tuanku. Baik. Terima kasih Dun Sana Pandangan RRI Perempat manapun berada. Kita Kearifan Lokal RRI Perempat Padang. Kita lanjutkan menggali kembali warisan nenek moyang kita. Kali ini tentang adat kita yang kita baca dalam kerangka keindonesiaan. Minggu kemarin kita sudah bahas ada 4 tingkatan adat yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat Minangkabau. Dinamakan dengan 4 tingkatan karena ada yang harus, tidak bisa tidak. Kalau dia tidak dilaksanakan, dia akan dianggap bukan lagi orang Minangkabau. Dan ada yang boleh dinegosiasikan, boleh ditawar sesuai kemampuan. Nah, 4 tingkatan itu yang pertama dikatakan adat nan sabana adat. Nah, ini sebenarnya adalah perilaku atau tindakan, tingkah laku yang berlaku di mana saja, di seluruh dunia. Orang Minang memberi nama ini yang sebenar-benarnya adat. Karena dia melekat kepada kemanusiaan. Walaupun bukan orang Minang, adat itu sebenarnya ada pada dirinya. Nah, kemudian ada yang kedua, adat yang diadatkan oleh orang Minang. Nah, ini khusus identitas Keminangkabauan di sini. Kalau dia tidak menggunakan identitas itu, maka dia bukan orang Minang. Kemudian yang ketiga, adat istiadat. Ini adat yang dikembangkan untuk identitas nagari, identitas perilaku bersama secara sosial di suatu masyarakat nagari. Kemudian ada adat nan teradat yang berkembang sepanjang kehidupan, yang tumbuh kemudian diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan bersama. Jadi ada adat nan sabana adat yang berlaku universal seluruh dunia, untuk seluruh agama bahkan dan seluruh suku bangsa. Kemudian adat yang khusus bagi orang Minang sebagai identitas, itu adat nan diadatkan. Kemudian adat istiadat yang menjadi identitas masyarakat adat nagari, dan adat nan teradat karena berkembang dan dianggap baik dilakukan secara berulang. Ini 4 tingkatan, mungkin kita akan masuk contohnya satu persatu nanti. Ada landasan kata pusakonya untuk 4 tingkatan itu.
Dua yang pertama dikatakan adat nan babuhu mati. Ikatannya ikatan yang tidak boleh dibuka, tidak bisa dibuka. Kalau dibuka malah menyebabkan kemanusiaan dan keminangkabauan seseorang itu hilang. Nah, dalam sebuah pantun yang dikatakan sebagai pantun pusako nan babuah mati. Anak si cerek di dalam padi, babuah batangkai-tangkai, masaklah buah kaduanya. Bakabe arek babuah mati, indak seorang bisa mengungkai, antah kok kiamai nan lah tibu. Nah, ini kita bahas nanti. Kemudian yang kedua, yang adat istiadat dan adat non teradat itu adat Nambua Sinta yang bisa dibuka. Bunyinya berbeda dengan pantun yang pertama. Masaklah padi orang Singkara, masaknya batangkai-tangkai dibawa orang Kamalalo. Kabe are babua Sinta, indak surang ingin mengungkai, tibo nan punyo lapes sajo. Nah, di sini ikatannya tetap erat, tetapi itu terserah kepada yang punya. Kalau yang punya merasa ikatan itu memberatkan, dia boleh membukanya. Tibo nan punya lapis saja. Itu dua yang terakhir. Itu yang bisa ditawar. Begitu Bung Adit pengantar kita tentang 4 tingkatan adat yang 2 kelompok. 1 wajib, kalau dilanggar hilang kemanusiaan atau keminangkabauannya. Yang kedua identitas yang bisa ditawar. Begitu, Iya, baik. Baik, terima kasih Mak untuk pengantarnya dan seperti yang sudah kita diskusikan juga sebelumnya bahwa adat nan sabana adat dan adat nan dia yang teradat ya Mak ya, yang kedua ya, yang babu mati. Yang babu mati yang diadatkan. Yang diadatkan ya, adat Ya. yang sabana adat dan adat yang diadatkan. Nah, Ya. kita kan tahu Mak ya bahwa adat itu sesungguhnya lah produk budidaya suatu kelompok masyarakat gitu ya Mbak ya. Nah, Betul. pemikirannya, perasaannya. Nah, Iya. kalau yang mulai dari adat yang diadatkan, kemudian ada ya istiadat dan adat yang teradat, itu mungkin bisa masuk ke dalam kelompok itu yang kita bilang tadi bahwa adat diciptakan atau produk dari budidaya manusia. Nah, sementara kalau adat yang sama adat itu Mak, itu kan sunatullah gitu ya Mak ya, bahwa sebuah hukum alam, sebuah hukum Tuhan yang berlaku untuk semua manusia. Tapi orang Minang justru menjadikan itu adat yang tertingginya gitu ya Mak ya, atau adat yang Babu Sinta yang pertamanya gitu. Padahal itu bukan produk dari budidaya. Nah, pikiran manusia, orang Minangkabau. Kenapa bisa diklaim seperti itu Mak? Iya, sebenarnya adat nan sabana adat itu ekspresi kemanusiaan. Nah, kita ambil contoh salah satu ya. Adat yang paling pertama itu dikatakan talatak putih yang dulu di bawah kumparan tali, asa mulurun yang dulu tiga lembaga nantajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jebasi, ketiga ciri aja pinang. Yang pertama itu sambah menyambah itu artinya saling menghormati sesama manusia. Nah, rasa saling menghormati itu sunatullah. Iya. Ya, menghargai ciptaan Tuhan. Nah, ekspresinya itu hasil pikiran dan perasaan manusia. Bagaimana menghormati yang tua, bagaimana menghormati sesama besar, bagaimana pula menghormati yang lebih muda. Nah, kemudian ada buah keduanya, kasih sayang. Ketika saling menghormati itu dilanjutkan dengan kasih sayang, bagaimana mengasihi orang tua, bagaimana mengasihi sesama manusia, bagaimana mengasihi yang kecil. Kemudian ada ketentuannya ketika rasa saling menghormati, ketika rasa saling menyayangi sesama manusia itu hilang, maka kemanusiaannya luntur. Dia dianggap tidak beradat. Tak orang baik ke orang tua, tidak beradat pajama. Kemudian tidak sayang kanan kita, tidak beradat. Artinya adat dan sabana adat itu ekspresi dari kemanusiaan manusia dalam bentuk perilaku, dalam bentuk sikap. Jadi ekspresinya itu yang adat. Sunatullahnya memang dari Tuhan, tapi bagaimana manusia menghasilkan ekspresi itu
Di sanalah adat dan adat itu muncul. Di sanalah tolong menolong, menjaga marwah atau harkat martabat kemanusiaan, kalau saling tolong menolong misalnya Bung Adit, kita berjalan di jalan raya, tiba-tiba di depan kita seseorang terjatuh, kita tidak tahu agamanya apa, sukunya apa, dari bangsa apa, tidak pernah menanyakan. Tanpa menanyakan identitas dan latar belakangnya, kita otomatis akan menolong. Dia terjatuh, kita tolong dia berdiri. Itu tidak ada pelajarannya. Itu datang dari naluri kemanusiaan. Nah, ketika naluri itu tidak tumbuh dan tidak dilatih, di sanalah adat dan sabana adatnya rusak. Tidak ada keinginan untuk menolong. Biasalah. Ini jatuh hanya surang mah. Perangainya, di sana ada menurunnya rasa dan dalam bahasa Minang raso jo pareso. Ketika perasaannya sudah mulai tumpul, ketika pikirannya sudah mulai tumpul melihat keadaan sekitar, maka adat dan sabana adatnya bermasalah. Begitu Bung Adit. Oh gitu Maya. Kalau begitu Maya, saya jadi begini mikir. Karena dikatakan adat dan sabana adat Minangkabau itu adalah sunatullah, gitu ya Maya. Bisa diartikan bahwa sesungguhnya sumber dari segala sumber adat Minangkabau ini itu adalah sunatullah itu sendiri. Bisa digandungkan kan, Mak? Ya, makanya dalam tutur adat dikatakan adat dan sabana adat itu dimisalkan dengan perilaku alam. Adat sabana adat apa? Adat api membakar, adat air membasahi, itu adalah tuturan tentang adat dan sabana adat. Jadi bukan api membakar itu yang dikatakan adat, tapi seperti api yang membakar, seperti air yang membasahi. Itulah adat yang harus muncul dari seorang manusia ketika dia berhadapan dengan sebuah keadaan. Kalau dia harus marah, dia akan marah melihat kebatilan. Kalau dia harus sedih, menangis melihat sebuah keadaan yang memilukan, itu adalah adat yang muncul alamiah. Jadi adat api membakar, adat air membasahi itu adalah jabaran atau contoh bahwa manusia itu harus berperilaku seperti yang ada dalam nalurinya. Api itu nalurinya membakar, air itu nalurinya membasahi. Manusia itu nalurinya saling menghormati, nalurinya saling menolong, dan seterusnya. Begitu Bang Adit. Begitu Mak ya. Jadi dengan melakukan, katakanlah mungkin bisa lebih diperhalus, yang lebih tingginya menyerap ya Mak ya, menyerap nilai-nilai alam itu, nilai-nilai kehidupan ada di alam, kemudian diekspresikanlah dalam bentuk perilaku berupa adat Minangkabau. Gitulah kira-kira ya Mak ya. Betul. Nah, bagaimana orang Minang menghargai orang lain? Misalnya kalau berbicara itu berhadapan, mata saling menatap, tidak boleh menegur. Kalau bersalaman itu tegak. Jadi ada yang mengatakan sebenarnya salaman yang cium tangan itu bukan adat Minang. Orang Minang itu harus melihat roman wajah orang yang disalaminya. Itu kan jabaran dari perilaku saling menghormati. Iya. Nah, kemudian implikasinya saya melihat seperti ini akhirnya Mak ya, karena dia bersumber dari hukum alam. Karena adat Minang itu diambil dari sari-sari hukum alam, hukum Tuhan itu sendiri gitu ya Mak ya. Artinya adat Minangkabau ini secara di luar kebiasaan mereka berkaum untuk semuanya berarti universal ya Mak ya. Betul. Untuk adat dan sabana adat itu adalah perilaku-perilaku yang tumbuh secara universal dan bisa digunakan untuk berbagai pertemuan dengan budaya lain. Nah, relatif kemampuan adaptasi orang Minang itu sangat tinggi. Karena apa? Karena perilaku universalnya menjadi ajaran untuk dilatih.
Ya, Jadi karena adat jalan untuk saling karena adat orang Minang itu bersumber ya, dari hukum alam, dari fitrahnya kehidupan itu sendiri, sehingga daya adaptasinya itu dengan orang yang manapun sangat 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 mudah gitu ya Mak ya, karena memang mereka mengacu kepada fitrah atau hukum sunatullah itu sendiri gitu ya Mak ya, sehingga muncullah sifat egaliter orang Minang ya. itu gampang gitu karena tinggi karena dari bersumber dari sunatullah tadi, barangkali itu bisa jadi kesana Mak larinya. Betul, dan Hmm, itu sangat sejalan dengan pola pendidikan yang sudah kita bahas. oke. Okay. Itu usia 7 tahun harus keluar dari zona nyaman di rumahnya, rumah Hmm, gadangnya, di ketiak hmm, ibunya. hmm. Dia harus pergi ke alam, baik Iya, iya, alam iya. fisik, alam sosial, atau alam lingkungan harus dia hadapi. Dia Hmm, tidak boleh tenggelam di kenyamanan di rumah gadang. Dia harus keluar hmm, ke masyarakat dan ke lingkungan alam yang ada di sekitarnya. hmm, Nah, jadi perintah merantau dekat yang pernah kita bahas waktu itu. Nah, inilah yang membentuk karakter orang Minang itu harus bisa beradaptasi dengan berbagai situasi, situasi alam dan situasi sosial. Nah, di sanalah adat itu secara berangsur dilatih. hmm, hmm. Gitu, Bang Adi. Baik. Baik, dan sahabat pendengar, menarik sekali akhirnya kita ketemu benang merahnya ya. Kenapa orang Minang gampang beradaptasi dimanapun, di mana bumi ini pejak setengah diunjung, karena memang langit orang luar, orang lain pun langit dia juga, gitu ya, Mbak ya. Bumi orang lain, bumi dia juga, gitu ya. Karena hakikatnya, esensinya sama, gitu lah, karena sunatullah, gitu ya, Mbak ya. Dan Betul. orang luar di luar kaum Minang pun juga manusia sama, dan kita jadi gampang beradaptasi dan terjadilah sikap egaliter, sikap kita sama, semua manusia sama, kan gitu ya Mbak ya. Oke, Betul. menarik sekali Mak. Ini telepon sudah nggak sabar nih, tapi saya gantung satu pertanyaan. Eh, itu kan yang babu mati, ya Mak ya, adat nasional adat dan Iya, itu diadatkan. buah mati yang non warna adat. Ah, Ada buah mati satu lagi yang diadatkan yang oleh orang diadatkan. Minang. Oke. Ini identitas Keminangkabawan. Berarti itu Nah, memang. inilah yang dikatakan matrilineal dan Hmm, Islam itu. oke. Jadi artinya orang Minang bisa berpikir secara global, tapi dia juga bisa bertindak secara lokal, gitulah. Ngerti ya, Maya. Bisa. Nah, kemudian yang Babu Senta, Mak, di sini saya agak ingin perdalam. Artinya begini. Tadi sempat Mak sampaikan bahwa Babu Senta itu bisa dirubah, gitu ya, Mak ya, Betul, oleh pemiliknya itu sendiri. Nah, pertanyaannya, betul. Mak, ini prasyarat ini dirubah-rubah itu, ya, perubahan itu katakanlah kalau bahasa sekarangnya mungkin amandemen gitu ya Mbak ya. Nah, prasyarat itu Amandemen. iya, prasyarat itu bisa dirubah. Kemudian sebatas apa perubahan itu bisa dilakukan? Itu acuannya kemana Mak? Atau bisa sekehendak kita yang sepakat saja? Katakanlah mamanya gini Mak, datang anak-anakan dari rantau gitu ya. Kemudian mereka membawa Ya, sebuah kebudayaan populer katakan demikian ya Mak ya, dan mereka ya, coba ya. menerapkan di kampung halamannya. Artinya ketika yang diterapkan ini bukan berlawanan tapi agak berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Apakah bisa dengan kesepakatan mereka itu saja kemudian ini diadakan begitu saja gitu Mak? Atau ada tata caranya juga dalam maungkai tadi gitu Mak? Silakan Mak. Baik. Jadi di sini dikatakan bahwa adat itu sudah ada Hmm. dan boleh ditawar. Nah, kalau adat yang akan ada, itu adat teradat itu hasil mufakat. Hmm. Jadi, kalau ada yang dibawa dari luar, itu adat Teradat. teradat Oh. yang harus diputuskan melalui mufakat. Hmm. Ketika adat yang sudah ada, misal contoh begini, Bung Adit. Iya. Ya, contoh adat istiadat itu tentang nagari bampe suku. Ah. Orang mau mendirikan nagari, suku di Mm-mm. sana baru 3. Tapi undang adat mengatakan nagari itu harus 4 sukunya baru bisa jadi nagari. Hmm. Mereka bersepakat, ya sudahlah, salah satu suku ini dibagi 2, Hmm. Tanjung di Baruah dan Tanjung di Mudia misalnya. Oke. Sehingga yang semula
sukunya Koto, Guci, Jo, Tanjuang cuma 3, salah satu suku kemudian membelah diri Tanjuang di dia dan Tanjuang di Mudia. Mereka jadi 4. Ini contoh bagaimana bernegosiasi dengan undang adat satu. Kemudian bagaimana bernegosiasi ketika adat istiadat tentang melamar. Kalau orang Payakumbuh misalnya yang laki-laki akan menikah dengan orang luar atau sama orang Payakumbuh, dia harus mengisi sasudwi atau bantagadang isi untuk kamar pengantin. Itu adat Salingkanagari untuk Payakumbuh dan sekitarnya 50 kota umumnya. Nah, kebetulan yang akan menikah ini laki-laki dan perempuan sudah sepakat mereka akan menikah sesuai kemampuannya. Ya enggak usahlah mengisi sudi banyak-banyak, enggak usahlah beli ranjang yang mahal. Kita akan merantau sesudah ini. Uangnya kita tabung saja. Kesepakatan si calon suami istri dengan keluarga kedua belah pihak, adatnya diisi yang sasudi itu yang mengisi harusnya almari, ranjang, dipan, kasur, kaca segala macam itu bisa diringankan. Itu kesepakatan mereka yang akan memakai. Itu adat yang sudah ada sebelumnya, aturan yang sudah disepakati di negari sebelumnya. Nah, yang Bu Adit katakan tadi itu ketika adat nan teradat, ketika yang dibawa dari luar sesuatu yang baru, apakah kini ini akan kita pakai atau tidak? Bagaimana memutuskannya? Itu diputuskan secara musyawarah mufakat. Ini katokudian namanya. Di antara kato itu kan ada kato kudian. Yang pertama kato pusako, yang kedua kato mufakat, yang ketiga kato dahulu, kemudian kato kudian. Kato kudian itu adalah solusi ketika ada sesuatu yang datang, yang baru. Itu disepakati. Ini organ tunggal kayaknya bagus juga ini untuk musik pengiring pengantin. Kemudian karena penampilan organ itu belum dikenal oleh para pemimpin sebelumnya, mereka terima saja apa adanya. Ternyata kemudian menjadi beban. Oh, tahu Kang, maka harus dicari solusinya dengan mufakat. Itu kata kemudian yang harus dicari. Bagaimana solusinya ini? Ini adat teradat organ kok jadi beban di masyarakat, heboh sampai pagi. Itu harus diputuskan dalam musyawarah. Musyawarahnya apa? Musyawarah masyarakat setempat. Bisa tingkat nagari, bisa tingkat dusun, bisa tingkat satu masjid atau satu lingkungan. Bisa saja dibuat kesepakatan. Organ tunggal cuma sampai jam 11 malam. Nah, itu kalau kami di daerah Kuranji itu bukan boleh. Gitu. Organ tunggal ya silakan kita terima. Itu adat nanti adat yang datang yang kita terima. Tapi organ tunggal jangan sampai pagi. Nah, ini namanya katokudian, kata yang menyelesaikan atau solusi ketika ada adat yang baru datang dan diadopsi. Begitulah cara orang Minang menjalankan adat atau menerima adat tentang adat yang hilang. Iya. Jadi semakin terlihat Mak ya bahwa artinya di satu sisi ketika bicara masalah esensi kehidupan kemanusiaan itu orang Minang sangat-sangat prinsipil gitu ya Mak ya. Artinya tidak bisa diurak lagi gitu ya Mak ya kalau persoalan adat dan sabana adat gitu ya. Masalah berketuhanan, masalah beragama, masalah hormat menghormati, sayang menyayangi itu nggak bisa diungkat lagi gitu ya Mak ya. Nah, tapi kalau persoalan pembaharuan katakan demikian Mak ya, ada yang masuk, ada yang muncul yang baru, itu bisa saja fleksibel orang Minang ternyata. Baik, kita kembali mencoba menanti sambungan dari Mak Tuanku. Ternyata juga masih ada sedikit gangguan ya. Baik, dan selamat datang bagi Anda yang ingin bertanya ya, kami nanti akan sambungkan. Namun saat ini hubungan kami dengan Mak Tuanku sedikit ada gangguan, terputus dengan Zoom-nya, dan kita coba tunggu dulu sejenak ya. Jadi selamat datang. Seperti yang sudah diuraikan Mak Tuanku tadi bahwa ternyata dari 4 tingkatan adat itu baik adat istiadat, ada adat yang diadatkan, ada adat sabana adat maksudnya, kemudian adat yang diadatkan, kemudian adat istiadat dan adat yang teradat ya.
dua di atas itu adat dan sabana adat dengan adat yang diadatkan adalah babu mati, artinya tidak bisa diungkai lagi. Pertama tentang sunatullah adat diadatkan, kemudian adat yang sabana adat, kemudian adat yang diadatkan itu adalah tentang eksistensi keminangkabauan ya, artinya identitas Minangkabau ya, seperti beragama Islam, kemudian menghormati orang tua gitu ya. Kemudian juga hal-hal sosial lainnya. Itu babu mati. Nah, babu sinta adalah adat istiadat dan adat yang teradat. Ya, seperti mungkin adat istiadat dalam sistem barale umpamanya begitu ya. Dalam sistem perkawinan ya, sistem katakanlah apa ya, kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam barale itu termasuk adat istiadat kalau nggak salah dari Jawa Barat waktu angkut tadi, itu bisa dikompromikan ya. Nah, kemudian juga adat yang datang dari luar nih ya, adat yang teradat itu juga bisa dimusyawarahkan. Jadi terlihat bahwa ada sisi satu bagian yang begitu prinsipil bagi orang Minang, dan sisi berikutnya ada yang fleksibel ya. Jadi kalau dibilang orang Minang punya punya hal yang prinsipil ya, adat yang diadatkan dan adat istiadat, tapi juga bisa fleksibel untuk kebersamaan. Itulah adat istiadat dan adat yang teradat begitu ya. Baik, Dusun Padanga, kita masih menantikan sambungan kembali dengan Mak Tuanku Mangkudun ya, karena beliau saat ini berada di lokasi kampus seperti ini ya, di daerah-daerah kampus UIN 2 ini ya. UIN berapa itu yang ini Sengimbange ya. Kemudian ya barangkali ada sedikit gangguan gangguan komunikasi sinyalnya. Nah, jadi agak ada gangguan, kita mohon maklumi, dan ya masih bersyukur nih beliau sambil di sawah, di ladang beliau masih menyempatkan waktu untuk kita. Oke, kita coba kembali ya. Menyambungkan dengan Mak Tuanku Mangkudun. Iya, oke. Sudah dalam proses, mudah-mudahan lancar ya. Ya, baik, Mak Tuanku sudah tersambung lagi, Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mak, kita langsung ke telepon nih seperti Mak, karena Silakan. anak-anak Mak nih sudah nggak sabar. Kita coba 812-414 ingin bergabung pertama di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya ya? Iya benar. Dengan Pak siapa, Pak? Ilham. Hah? Ilham. Oh, Ilham. Ilham di? Sudah lagi stay nih kita di ini Jalan Ipah. Oh ya Pak Ilham. Oh iya Pak Ilham ya. Oke. Baik Pak Ilham, silakan Pak Ilham ke Mak Tuanku Mangkudun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Dato' Mangkudun. Iya. Oh, dan sambutannya dua lah. Yang pertama adat istiadat yang diadatkan itu yang paling tinggi kayaknya gitu. Soalnya kita akan memakai semua ya. Dari dunia mana aja, karena itu sunatullah katanya. Kalau bagi orang Minang. Tapi kita nggak kenal siapa-siapa karena sudah jadi ini acuan mungkin itu. Ada babu mati karena itu sudah tidak bisa dirubah. Jadi orang Minang ini punya raso yang sangat tinggi. Raso di pareso, raso dibuat naik, pareso dibuat turun. Jadi kajian kalau dalam kajian ilmu agama, raso ini kaji yang paling tinggi, enggak, Dato' Mangkudun. Yang kedua, yang tadi tanyaan, Amboko secara turunan adat, turunan kaum, Ambo Bagala Raja Bandaro. Tapi adoh, mungkin menyimpang dari kok. Adoh pula beko pai ke Karnagari. Itu adalah ampe gini. Abarubah lo gala kok. Apa itu sebabnya, Datuk? Ambo mohon jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Mak. Mungkin sudah bisa Mak tangkap pertanyaannya. Silakan, Mak. Dari Pak Ilham. Iya, Pak Ilham. Ya. Ya, silakan, Mak. Baik, terima kasih ya Pak Ilham. Yang pertama tentang adat yang diadatkan itu Islam,
Uh, Artinya Islam itu yang dijadikan pedoman kehidupan. Levelnya sama dengan adat dan sabana adat karena itu alamiah, datang dari Tuhan. Rasa dan raso pareso itu datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada tiap manusia. Kemudian pedoman agama Islam itu datang melalui Nabi Muhammad. Dua-duanya satu dan tidak boleh dipisahkan karena dialah adat dan babu mati bagi orang Minang. Saya sepakat dengan Pak Ilham bahwa raso itulah adat yang paling tinggi. Ketika raso sudah hilang, manusianya sudah hilang. Nah, ketika orang sudah gila, maka dikatakan kiamat pada dirinya. Dikatakan dalam pantun tadi, tak seorang bisa mengungkai entah kiamat adalah tiba. Itu kiamat pada dirinya. Oke. Artinya saya sepakat dengan Pak Ilham dalam hal itu bahwa raso adalah pedoman adat yang paling tinggi. Raso jo pareso. Kemudian tentang rajo dan panghulu. Rajo adalah bentuk struktur kepemimpinan adat yang lahir dari kalarasan Koto Piliang. Ya, kalarasan aristokrasi. Ada rajo, ada sultan. Ya. Dalam masyarakat adat yang berkembang di berbagai negari, datuk satu lagi. Datuk itu adalah gelar untuk, pada awalnya adalah gelar untuk kelarasan Bodi Caniago, kelarasan demokratis, egaliter, kelarasan yang memperlakukan semua pemimpin setara. Kemudian, baik kelarasan Koto Piliang maupun kelarasan Bodi Caniago memakai gelar itu dua-duanya. Baik gelar aristokrasi, rajo, dan sultan, dan gelar datuk, manti, malin, dubalang, panghulu, manti, malin, dubalang. Itu kemudian para pemikir memberikan istilah mengelompokkan kurang sampai ini sebagai perangkat adat. Perangkat adat itu yang 4 tingkatan tadi. Ada penghulu, manti, malin, dubalang. Itu jabatannya. Kemudian gelar kepenghuluan itu ada datuk, ada sultan, ada malin, ada pakih, ada segala macam. Itu gelar. Seperti dalam struktur pemerintahan. Dia Kapolda. Kapolda itu adalah jabatan, itu penghulunya. Kemudian sekda atau gubernur itu jabatan. Tapi gelar itu melekat pada diri orang. Datuk itu gelar yang dilekatkan pada orang yang memegang jabatan tertentu. Bisa jabatannya itu penghulu, bisa jabatannya manti, bisa jabatan malin pun ada yang bergerak datuk dan tuang. Nah, rajo yang semula adalah pada jajaran kelarasan Koto Piliang itu kemudian masuk dalam jajaran orang Ampek Jinih, masuk dalam kategori penghulu. Walaupun kemudian ada perbedaan di berbagai negari. Nah, rajo dan penghulu itu posisinya berdampingan saja. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, dua-duanya diberi peran. Ada negari yang rajonya berdampingan dengan penghulu dengan tugas yang berbeda. Tugas kerapatan adat oleh para penghulu, tugas kemasyarakatan, memimpin masyarakat oleh rajo. Ada beberapa negari. Nah, ini perkembangan di masing-masing negari yang kemudian disebut dengan adat salingka nagari. Urang sampai gini itu lebih menjelaskan posisi 4 jabatan penghulu. Penghulu, manti, malin, dubalang. Kemudian berkembang lagi urang jinih nanampe untuk jabatan-jabatan keulamaan adat. Nah, di sana jabatannya malah banyak. Mulai dari imam, khatib, bila, malin, pakih, labai, ada sekitar 11 jabatan
untuk orang jinih nanampe. Dia jinih nanampe tapi jabatannya banyak karena mengurus urusan keagamaan di tengah masyarakat. Ini perkembangan setelah kesepakatan Marapalam kedua tahun 1840-an setelah Pati. Begitu mungkin kita bisa bahas itu dalam sejarah nanti, Bung Adit. Ini perjalanan orang Minangkabau dalam menyusun kepemimpinan di berbagai negari. Ada variasi, ada banyak sekali ragam yang tidak bisa kita katakan dalam satu istilah yang sama. Rajo untuk sebuah nagari berbeda dengan rajo untuk kerajaan. Misalnya kerajaan Pagaruyung atau kerajaan Kinali atau kerajaan Alam Surambi, Sungai Pagu. Itu berbeda. Rajo di nagari dengan rajo di kerajaan. Begitu sementara, Bung Ade. Baik, Mak. Nah, namun tadi ada pertanyaan Pak Ilham itu ketika dia bergelar rajo nih, Mak. Dan ketika dia masuk ke dalam Urang Ampek Jini, itu katanya terjadi perubahan gelar. Apakah memang harus terjadi perubahan gelar, Mak? Atau perubahan gelar apa nih, Mak? Yang saya juga lupa nanya, berubah gelar jadi apa gitu ya. Padahal kan biasanya langsung gelar itu yang dibawanya, Mak. Kalau dia rajo, dia tetap rajo gelarnya. Bukan gitu, Mak? Jadi begini, ada nagari yang rajo dan datuk duduk dalam barisan yang sama di balai adat. Di nagari Padang atau di Pariaman, rajo itu ada posisinya, datuk ada posisinya di balai adat. Tapi ketika dibawa ke nagari yang berbeda, misalnya di nagari Agam, rajo itu tidak mendapat posisi di balai adat, dia dapat posisinya justru di Galanggang. Di balai adat rajo tidak ikut berunding, dia menitahkan saja di Galanggang. Lain-lain nagari, ini adat Selingkah Nagari. Oh, adat Selingkah Nagari Jadi ya. ketika dia masuk ke dalam nagari yang punya balai adat dipimpin penghulu, masuk ke sana itu dengan gelar baru, dengan datuk misalnya. Oh, jadi memang dirubah ya? Gitu. Jadi ada peralihan kalau dia masuk di Indonesia. Oh, memang ada nagari-nagari tertentu punya rajo dan datuk. Kalau masuk di Agam Tuo misalnya di Ampe Angke, Panampuang, Ampe Koto, Purai, Banu Hampu, di sana gelarnya semuanya datuk. Tidak ada gelar rajo masuk dalam jajaran orang Ampek ini. Tapi kalau masuk ke wilayah baru atau ke sekitar Tanjung Mutiara, Tanjung Raya, Maninjau, Lubuk Basung, di sana gelarnya justru rajo yang banyak, rajo dan sultan. Gitu ya. Baik. Datuk tetap ada. Iya. Begitu Bang Ade. Iya, baik. Jadi ini jatuhnya ke adat Selingkah Nagari nih, Mak ya. Ini variasi dari adat Selingkah Nagari. Oke. Kalau adat Selingkah Nagari itu masuknya ke dalam 4 tadi itu kemana, Mak? Adat yang teradatkan atau adat yang istiadat ya? Oke, adat istiadat, Mak ya. Jadi adat Selingkah Nagari itu masuk itu adat yang diselesaikan dengan mufakat. Oh, begitu. Baik, Mak. Sepertinya Mak, ada lagi Mak pertanyaan di Android, kita coba terima juga Mak ya. 0811660940. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mandit. Iya, ini Pak Rizal ya. Iya. Baik, silakan Pak Rizal. Nah. Oke. Terima kasih, Mandit. Iya, Pak Rizal. Selamat pagi, Mak. Dari tingkatan adat tadi, Mak. Iya. Dan Ampek itu sabana adat teradat, adat yang diadatkan dan adat istiadat. Jadi di antara Ampek itu, Mas. Apa masa juga masuk ke adat Sabatang Panjang. Apa kadonya, Mas. Nah, itu pertama, Mas. Dan kedua tadi Mama mengatakan tadi adat orang Payakumbuh dalam Indonesia. Itu maiti sesulit. Jadi ikut coba jadi antara
Payakumbuh atau 50 kota, jo kami Padang dan Pariaman. Iya. Itu akhir-akhir itu kan mencari kata kudian. Iya. Lantai apa kan mas? Lantai pelilitan sukatan dia pelilitan lantai adat di perkelilan. Iya. Jadi kalau dihubungkan jo apa mas? Adat Sumedang Panjang mana ngan apa tuh mas? Dengan batu ya Pak. Iya. ini pertanyaannya lekit ini ya. Iya. Mencari nan batu dan terang berbeda. Acoknya di masalah. Kau sama jawab apa mah? Jawab yang batu kau puasa hisap kau atau rukyat. Hanya setuju. Nanda Pak. Waktu peminangan juga kalau dari daerah-daerah Kedumungan kan dari pihak laki-laki. Kalau Padang di Pariaman kan dari pihak produksi. Iya. Itu Mak Kiro. Baik. Terima kasih Pak Dit. Terima kasih Mas Wangku. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama itu pertanyaan. Oke Mak, ini sepertinya ada satu lagi Mak, kita coba terima Mak ya, kita gabung. Oke, maaf ya, terputus. Baik. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Mak, mana yang benar di antara dua yang berbeda? Kita jawab yang tidak benar itu yang salah gitu. Baik, silakan Mak Tangku. Baik, kita bicara tentang adat Sabatang Panjang dan adat Selingkah Nagari. Iya. Jadi begini Pak Rijal, Bung Adit dan sanak pandangan. Istilah atau terminologi adat Sabatang Panjang itu ada di dalam adat istiadat orang Minangkabau. Baik adat sabana adatnya atau adat teradatnya, adat istiadatnya ataupun adat yang diadatkannya. Artinya begini. Adat Sabatang Panjang itu artinya ini dilakukan oleh orang Minang dimanapun. Atau ini disepakati oleh orang Minang untuk ditawar-menawar dimanapun. Jadi itu berlaku di seluruh Minangkabau, baik yang wajibnya atau yang sunatnya lah, yang boleh ditawarnya. Jadi seperti yang Maisisa Studui tadi, itu kan dalam kegiatan kawin mawin ya antara sepasang manusia dan dua kaum. Nah, mana yang sabana adatnya? Yang sabana adatnya adalah pernikahan. Ya, bertemunya dua kaum yang kemudian dijabarkan dengan berbagai kegiatan. Nah, di antara kegiatan itu ada adat sabana adat, itu adat pertemuan dua kaum. Adat sabana adat nanti adatkan Islamnya itu adalah nikahnya, akad nikah itu wajib. Kemudian walimah itu sunat, barale itu sunat. Itu adanya ada istiadat. Mampunya, nah itu adat yang diadatkan itu boleh ditawar. Okay. Nah, jadi sebatas kemampuan itu. Habis cupak de pelilian, lansai ada de bakarilahan. Kalau boleh ditawar berarti adat istiadat ya Mak ya? Ya, jadi dalam perkawinan itu ada yang wajibnya, ada yang sunatnya. Oh gitu. Mau menyembelih kerbau, ya sunat. Menyembelih kambing, sunat. Atau mampunya cuma menyembelih ayam, sunat. Nggak mampu juga menyembelih ayam, ya goreng talu hasil cie. Nggak apa-apa. Itu kemampuannya bagaimana lagi. Itu kalau pernikahan di tahun 46, 47-an itu, ekonomi sangat morat-marit, terus peninggal Jepang untuk makan nasi saja susah, tapi orang kan tetap saja nikah. Iya. Barale juga, barale tidak perlu potong ayam, hanya menggoreng telur saja. Itu tahun 1946-an. Ada cerita itu. Banyak nagari tetap pernikahan berlangsung, barale-nya tetap, tapi tidak sempat menyembelih, jangankan kerbau atau kambing, ayam saja susah. Begitu miskinnya Indonesia waktu itu. Nah, inilah adat dan babu wasenta. Berlaku di mana? Bisa berlaku di seluruh Minangkabau, karena seluruh Minangkabau waktu itu miskin semua. Tidak bisa lagi walimahnya itu harus
dengan pesta harus pakai rendang lengkap segala macam. Tidak mungkin. Kalau rendang itu kan harus nyembelih kerbau, Bung Adit. Dulu kan belum ada pasar daging itu. Tahun 1940-an. Harus nyembelih kerbau. Nggak ada boleh rendangnya, nggak naik penghulu. Tidak bisa. Karena waktu itu memang kondisi keadaan menyebabkan seluruh Minangkabau itu tidak punya asupan daging untuk kerbau yang akan disembelih. Jadi sabatang panjang itu apa? Ketika seluruh Minangkabau bisa melakukannya, dia ada sabatang panjang. Ketika seluruh Minangkabau menyatakan tidak boleh dilakukan, dia ada sabatang panjang. Ketika satu nagari, ketika hanya berlaku di sebuah nagari, itu ada selingkah nagari. Ketika dilarang di sebuah nagari, ada larangan di sebuah nagari, itu ada selingkah nagari. Jadi adat itu ada yang disuruh, ada yang dilarang. Jadi itu bedanya, Mak, ya. Mana yang berlaku untuk seluruh Minangkabau, itu adat sabatang panjang. Mana yang untuk satu nagari saja, adat. Nah, Mak, saya tertarik, Mak. Jadi ternyata masing-masing tingkatan adat itu bisa masuk ke dalam satu bentuk kegiatan atau kejadian di Minangkabau, ya, Mas. Seperti Mak contohkan tadi. Kalau begitu, barale itu di tingkat adat sepenadatnya adalah kewajiban untuk menjodohkan atau mempertemukan laki-laki dan perempuan. Itu adat sepenadat yang barang kelima, ya, bahwa laki-laki harus dengan perempuan, perempuan harus dengan laki, tidak boleh laki-laki sama laki-laki, itu umpamanya, ya, tidak boleh perempuan sama perempuan, itu umpamanya adat sepenadat. Kemudian ijab kabulnya itu adalah adat diadatkan, gitu, Mak, ya, harus pakai Islam. Kita harus pakai Islam. Diadatkan. Betul. Kemudian baraleknya, sistem baraleknya, japuk menjapuk segala macamnya itu adat istiadat, gitu, Mak, ya. Betul. Kemudian hiburannya mau pakai organ, mau pakai rabab, mau pakai saluang, itu adalah adat dan teradat, gitu, Mak, kira. Mantap. Jadi analisa Bung Adi sudah komprehensif. Begitulah adat itu. Iya, enggak, saya ingin melihat dalam satu peristiwa. Ya, dalam satu peristiwa perkawinan itu semuanya ada, dari adat adat sampai adat, semuanya ada yang berlaku seluruh Minangkabau, dia sabatang panjang, berlaku hanya di negari tertentu. Begitu. Baik. Bagus itu tadi uraiannya, menarik itu. Iya, saya dari uraian Mama juga, Mak, akhirnya saya coba simpulkan. Oh, begini ya ternyata. Jadi selama ini memang kita berpikir kalau satu event, satu kegiatan itu, satu tindakan itu hanya berada pada satu tingkatan adat. Kalau ini yang diadatkan ini. Ternyata benar, ya, Mak, ya. Jadi semuanya terpakai, gitu, ya, Mak, ya. Ada jadi ada bagian universalnya, ada yang lebih mengkerucut lagi, gitu, ya, Mak, ya. Oke. Itu barangkali. Begitu juga mungkin kematian barangkali, Mak, ya. Bahwa menyalakan jenazah itu wajib, itu adat sepenadat, gitu, ya, Mak, ya. Iya. Dengan cara Islam, menguburkan dengan cara Islam, melaksanakan cara Islam, itu adat diadatkan. Kemudian apakah nanti ada malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh semacam, itu ada istiadat, ya tuh, Mak, itu, Mak, ya. Betul. Oke, duduk nih perkaranya. Iya. Jadi kan kelihatan nih, Mak, ya. Jadi harga kita nggak. Kemudian kan ada yang berkembang sekarang untuk kematian tuh, Bang Adit. Ya sudahlah, jangan tahlil terlalu lama, kita ceramah saja. Itu adat antara adat. Adat antara adat. Dia. Jadi nggak ada satu yang perlu dipertentangkan sesungguhnya di Minangkabau, ya, Mak, ya. Karena semuanya dijawab oleh 4 adat tadi, Mak, ya. Kalau dia nggak masuk di adat diadatkan, adat istiadat, dia masuk di adat yang teradat, gitu, ya, Mak, ya. Oke, baik. Semakin asal kita sudah bisa menjalani adat nasabana adat, sudah bisa kita jalani adat nan babu amati, maka sempurnalah kemanusiaan kita dan sempurnalah keminangkabauan kita. Oke. Nah, kemudian seberapa mampu kita jalankan adat istiadat, seberapa kesepakatan kita jalankan adat antar adat. Iya. Begitu. Nggak mampu dengan saluang rabab, ya putar kaset sajalah. Iya, sah juga aja, ya, Mak, ya. Yang penting ijab kabulnya di adat istiadat udah jalan nih, ya, Mak, ya. Dan pasangannya di adat yang sepenadat udah cocok nih, gitu, ya. Baik.
Oke, baik, terima kasih Mak untuk jawabannya. Dari Pak Rizal nih pintar sekali nih untuk menggali-gali saja gitu. Jadi itu Iya, beliau memberikan sebuah proyek untuk kita pikirkan. Bagus sekali. saya jadi terpancing juga. Oh, ke sana ya larinya pertanyaannya. Oke, baik. Baik, Mak, waktu kita masih ada, Mak. Ini seperti kita masih belum on the track dengan topik kita yang dari awal ini dalam keindonesiaan. Indonesiaan, Nah, mungkin betul. bisa kita burukan dalam beberapa menit. Silakan, Mak. Jadi gimana nih menempatkan adat Minangkabau dalam keindonesiaan ini, Mak? Silakan, Mak. Betul sekali. Jadi kita sudah bahas sekian level, tingkatan, jenis, dan ragamnya adat itu. Pada dasarnya seluruh bentuk atau wujud adat, perilaku, sikap, tindakan Minangkabau itu sangat layak untuk dijadikan khazanah budaya nasional. Terutama yang adat yang wajib tadi, yang babu mati. Iya, iya. Nah, itu harus kita promosikan dalam wilayah pendidikan tentu saja, baik di rumah tangga ataupun di lembaga kependidikan. Bagaimana agar pemahaman atau mulai dari pengetahuan tentu saja, pemahaman sampai pengaplikasian, perwujudan dari adat itu. Bagaimana tingkah laku, sopan santun, sikap saling tolong menolong, dan semua perilaku adat dan sabana adat itu menjadi identitas Indonesia, bukan lagi identitas dalam pemikiran, dalam konsep, tapi identitas yang jadi perilaku sehari-hari. Kemudian bagi anak-anak Minang, identitas Keminangkabauannya itu pada adat yang diadatkan itu untuk mencirikan bahwa dia ini adalah masyarakat yang beradat. Nah, selama ini mungkin dalam rangka keindonesiaan kita agak terpaku bahwa adat yang kita majukan itu adat dan teradat, yang seni budaya, yang pada dasarnya itu lebih banyak pada bungo-bungonya. Bunga adat iya, baik bungo pakaian, bungo makanan, bungo dendang lagu dan seni olahraganya itu iya. Tapi yang lebih utama untuk dimajukan sebagai identitas kebudayaan Minangkabau dan dipromosikan jadi kebudayaan Indonesia adalah adat dan sabana adat. Bukan hanya kesenian. Iya, kesenian betul. Iya, seni suara, seni tari, seni teater, ya, randai gitu, teater segala macam. Iya, itu iya. Tapi itu bahagian dari adat dan teradat untuk memperindah kegiatan perilaku masyarakat adat. Tapi sabana adatnya itulah yang harusnya dipromosikan, dikembangkan agar sikap hormat menghormati, agar sikap sayang menyayangi, agar sikap tertib dan sopan santun itu menjadi pakaian sehari-hari anak-anakan kita. Itu yang harusnya jadi promosi utama adat dalam kerangka pemajuan kebudayaan. Saya melihat ada perkembangan menarik di, kalau tidak salah, di 50 kota itu. Ada para orang Jinenampe, penghulu ulama, alim ulama, bahkan ikut Pundo Kandung menjadi narasumber pelajaran adat ke sekolah-sekolah. Yang diajarkan pertama apa? Sopan santun. Sopan santun sesama besar, sopan santun dengan orang tua, mengajarkan langgam kato nampe, kato mandata, kato mandaki, kato manur, kato mandaya. Itu langgam kato diajarkan kepada anak-anak. Itulah yang nan sabana adat yang harusnya menjadi jadi kurikulum utama untuk memajukan kebudayaan dalam aspek memajukan adat. Begitu, Bang Adit. Iya, baik, Mak. Dan sepertinya apa ya, Mak ya, klop sudah ya, Mak ya, bahwa memang kita harus menempatkan semuanya itu pada tempatnya, adat sabana adat yang diadatkan gitu ya, Mak ya, dan adat istiadat serta adat yang teradat.
Nah, dimanapun sesungguhnya orang Minangkabau bisa menyatu karena dia berpijak pada adat nasabana adat, kan gitu ya Mbak ya. Kemudian dimanapun orang Minangkabau bisa menampilkan identitasnya sebagai kecirian Minangkabau ketika dia menampilkan adat yang diadatkan, gitu ya Mbak ya. Nah, begitu tidak ada istiadat dan adat yang teradatkan. Baik, Mak, sayang sekali telepon, mohon maaf Dunsana, ini waktu kita sudah lewat jam 10. Mungkin minggu depan ya, insya Allah kita coba akomodasi ya. Tapi sekarang dengan sangat terpaksa kami sudahi dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan Mak Tuanku juga masih ada waktu dan bisa bersama kita. Kita akan jawab pertanyaan Dunsana semuanya. Oke. Baik, Mak. Terima kasih, Mak, sekali lagi, Mak, dengan waktunya, pencerahannya, dan kebersamaannya. Iya. Ini betul-betul mencerahkan ini, Mak. Yang selama ini masih samar-samar ya. Tercerahkan dan mudah-mudahan berkelanjutan ini ya. Kita mulut ke mulut. Amin. Ya. Kita bergerilya. Begitu. Baik, Mak, sampai jumpa, Mak, di minggu mendatang ya, Mak ya. Insyaallah Mak sehat dan ada waktu. Insyaallah. Iya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, dan sana pandangan sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita untuk pagi hari ini dalam topik kearifan adat Minangkabau dalam keindonesiaan. Tuntas sudah sepertinya, dan insya Allah kita akan lanjut dengan topik-topik menarik yang lainnya mulai minggu depan dan seterusnya. Untuk itu tetap tunggu kami di spesial program Perempat dari Padang setiap Kamis pagi di Kearifan Lokal Minangkabau. Akhirnya saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.